Assalamualaikum Mas Bro. Hari ini kita mau benerin selahan yang tidak bisa balik ya Bro. Seperti ini Mas Bro. Motor udah nyala tapi selahnya tidak mau balik. Kemungkinan ini di dalam ada yang patah. Biasanya pernya itu patah Mas Bro. Mari kita langsung bongkar aja ya Mas Bro. Untuk pembongkarannya itu kita lepaskan ini ya Mas Bro, tebeng. Sama nanti kuras air radiatornya, sama yang menyangkut-nyangkut ini kayak di apa, untuk tuas super cape juga nanti kita lepas ya Mas Bro. Jangan lupa selahnya juga dicopot. Nah ini kita kuras dulu air radiator. Nah ini untuk super cape nya, tuasnya ya, ini yang nyantol ini kan kalau nggak dilepas nggak bisa Mas Bro, harus kita lepas dulu. Jangan lupa baut-bautnya juga ini ya. Untuk ukuran bautnya ini yang beda cuma dua ini Mas Bro, di depan yang di water pump ukurannya panjang sama pendek. Kalau yang tepian ini ukurannya sama Mas Bro. Jangan lupa ini diangkat untuk tuas koplingnya. Nanti kabelnya juga ini dilepas ya. Oke Mas Bro, langsung kita copot aja ya bloknya. Nah ini dia Mas Bro, engkolan nih yang buat selahan atau starter. Ini yang rusak sepertinya ini Mas Bro. Nah ini per starternya ya Mas Bro, udah patah jadi dua Mas Bro. Harusnya itu nyambung cuma satu, ini bisa jadi dua Mas Bro. Jangan lupa ini ringnya juga ya, nggak boleh ketinggalan nanti kalau waktu masang lagi, soalnya kalau ketinggalan bahaya buat bloknya. Nah ini Mas Bro, penyakitnya di sini Mas Bro, pernya patah jadi dua. Oke Mas Bro, kita ganti aja ya ini Mas Bro. Nah ini dia, ini perstud ya Mas Bro. Buat yang di kopling ini juga udah patah ya, patah bagian ujung yang bawah. Sekalian udah dibongkar, sekalian ganti aja lah. No itu patah tuh. Ini yang lama ya. Nah, kita bedakan ini dengan yang baru. Yang baru masih utuh Mas Bro. Ini untuk per starternya ini. Untuk kisaran harga ini di daerah sini masih murah ya Mas Bro, sekitar 17.000. Kalau yang ori mungkin ya agak mahal sih. Untuk per starter ini ya, ini sama ya, sama punyanya KZR. Untuk Kawasaki Ninja itu sama punya KZR.
kita pasang ya mas bro, kayak gini mas bro. Nanti kita butuh tali mas bro, biar lebih mudah untuk memasang pernya, untuk narik, soalnya di dalam agak susah sih. Nah kalau kita tarik kayak gini mas bro, untuk mengepaskannya seperti ini kalau saya. Nah udah terpasang ya mas bro. Oke, kita rapikan kembali mas bro. Oke, kita pasang untuk kabel kopling mas bro. Udah kelar ya. Nah, nanti kita coba nyalakan motornya mas bro. Saya tadinya mau saya lepas di itunya, tapi takut bautnya malah slack, soalnya kenceng banget, jadi saya lepas kabelnya aja tadi mas bro, jadi agak lama ini. Kita setel lagi ya untuk kekencangan koplingnya. Oke, kita setel, soalnya belum pas untuk tarikannya. Untuk
kritik dan saran boleh ya Mas Bro. Soalnya sama-sama saya masih belajar juga ini. Bolehlah untuk masukan-masukannya ditunggu Mas Bro. Siap pokoknya mah. Siap dibully juga. Oke Mas Bro, untuk olinya nih Mas Bro, jangan lupa kita masukkan biar nggak dehidrasi Mas Bro. Biar licin. Untuk ukuran olinya jangan lupa dilihat dari kacanya Mas Bro. Kalau dirasa udah cukup, kita tutup kembali. Oke Mas Bro, udah coba ya, langsung bisa balik lagi Mas Bro. Tuh, udah ngeper. Lalu tadi kan ituin nggak bisa balik ke bawah. Nah, ini udah mantap ya Mas Bro, udah bisa kayak dulu lagi. Seperti baru. Soalnya pernya aja nih yang baru. Terima kasih Mas Bro sudah menonton channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk like dan subscribe-nya boleh ya Mas Bro, ditunggu. Bye.